Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bisa sama-sama hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap usaha kita dalam mencari kebaikan dan memberikan kita semuanya kesabaran dalam menghadapi mic ini. Ya, di siang hari yang panas tapi sejuk karena ada AC. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab fikih, namun sebelumnya kita akan membaca sebuah kitab yang sangat terkenal, yang di dalam kitab ini mengajarkan tentang adab, kemudian akhlak yang menjadi nasihat para ulama terdahulu dan telah diamalkan oleh guru-guru kita. Nah, inilah kitabnya, Nashaihul Ibad namanya. Kita akan baca dulu kitab ini sebelum kita melanjutkan kajian kitab fikih, karena perkara ini juga menjadi perkara yang penting bagi kita semuanya. Ibu sekalian, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan di dalam awal daripada kitab ini, kita sebut muqaddimah atau pembukaan daripada kitab. Beliau mengatakan bahwa sebelum melanjutkan penjelasan tentang nasihat-nasihat yang ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Syekh Nawawi, aku ingin bertabarruk. Makna bertabarruk itu mengambil keberkahan. Mengambil keberkahan dari apa yang ingin beliau ambil? Mengambil keberkahan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ambil daripada gurunya, yang telah diijazahkan oleh gurunya, yang hadis tersebut adalah hadis musalsal bil awwaliyah. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, aku ingin pula mengambil keberkahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wal haditsus tsani, dan hadis yang kedua. Jadi ada hadis yang pertama, tapi hadis yang pertama ini panjang. Nanti di lain waktu kita akan baca juga insyaallah. Tapi hadis yang kedua ini kita baca hari ini. Ajazani bil allamatus sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri telah meriwayatkan, telah mengijazahkan kepadaku seorang allamatus sayyid, seorang ulama yang alim dan luas ilmunya, juga seorang sayyid. Namanya adalah guru beliau, di mana beliau mengambil hadis ini yang pertama adalah Ahmad Al-Mursafi. Namanya Ahmad Al-Mursafi Al-Misri, yakni seorang guru yang berkebangsaan Mesir. Ba'da an ajazani bihi as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Syafi'i an masyayikhihi musalsan bil awwaliyati ila Abdullah ibn Amr ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadilah bunyi hadis itu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabarak wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, artinya orang-orang yang memiliki sifat penyayang. Yarhamuhumur rahman, mereka itu disayangi oleh Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala.
irhamu man fil ardi, sayangilah olehmu semuanya apa-apa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangimu apa-apa yang ada di langit. Irhamu man fil ardi, sayangilah olehmu perkara-perkara siapa saja yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangimu siapa yang ada di langit. Itu makna teks hadisnya. Sekarang penjabarannya bagaimana daripada hadis ini? Daripada hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, wal ma'na rahimuna, dan makna daripada orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, liman fil ardi, atas siapa saja yang ada di bumi, min adamiyin, daripada golongan manusia, wa hayawan, dan juga dari golongan-golongan hewan. Jadi yang dimaksud orang-orang yang memiliki kasih sayang itu adalah siapa saja orang yang mereka itu punya rasa kasih sayang kepada semua penduduk bumi dari kalangan manusia. Jadi mereka itu punya rasa kasih sayang kepada manusia, kepada sesama manusia mereka itu punya rasa kasih sayang. Kemudian juga kepada hewan-hewan, kepada hewan-hewan yang ada di bumi mereka juga punya rasa kasih sayang. Maknanya begini, kepada hewan yang tidak halal sekalipun dimakan, mereka tetap memiliki kasih sayang. Kalau hewan-hewan yang halal untuk dimakan, wajar orang sayang kepadanya. Contoh, ada orang punya ternak kambing, kambing itu halal atau tidak dimakan? Halal. Maka wajarlah seorang tuan punya rasa kasih sayang kepada kambingnya dalam bentuk memberinya makan setiap hari. Juga ada orang yang punya ternak ayam, ayam itu halal nggak dimakan? Halal. Maka wajar jikalau ada seorang manusia yang punya ayam peliharaan, dia menyayanginya dengan memberinya makan setiap hari. Tapi tidak banyak orang yang ia itu memiliki hewan atau melihat hewan yang hewan tersebut bukanlah hewan yang halal dimakan, tapi termasuk hewan-hewan yang dalam tanda kutip dianggap buruk, ya, tetapi dia tetap memiliki kasih sayang kepada hal tersebut. Nah, orang yang dipuji kemudian disayangi oleh Allah itu adalah orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada manusia dan kepada hewan-hewan, sampai kepada hewan yang tidak bermanfaat sekalipun untuk mereka. Jadi ada semut yang jalan-jalan yang barangkali tidak ada manfaat untuk mereka, mereka tetap punya rasa kasih sayang. Kepada anjing yang berkeliaran di mana-mana itu, andainya anjing-anjing itu tidak merugikan mereka, maka mereka tetap punya rasa kasih sayang. Karena apapun yang ada di bumi ini, apakah ia itu manusia dalam bentuk seperti apapun, apakah orangnya berakal atau tidak berakal, mereka itu ciptaan Allah. Kemudian hewan-hewan, sebesar apapun manfaat daripada hewan ataupun tidak sama sekali ada manfaat daripada hewan tersebut, tapi hewan tersebut bernyawa, dan yang memberi nyawa itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya rasa kasih sayang itu, mereka itu dikasihi oleh yang ada di langit. Siapa yang ada di langit itu? Yang dimaksud yang berada di langit itu adalah mereka mendapatkan rahmat dari para malaikat, dan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah menjadikan malaikat itu memberi rahmat atas mereka semuanya, yang jumlah daripada penduduk langit itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Itu yang dimaksud dengan mangfis sama. Tadi kenapa ini sangat penting? Kenapa? Karena menyayangi penduduk bumi itu menjadi syarat orang itu disayangi oleh penduduk langit. Jadi jangan kita mimpi dan berhayal jika kita ini punya banyak ibadah, apapun ibadah kita,
tapi kita tidak punya rasa kasih sayang kepada makhluk yang lain. Bahkan dikatakan yang menjadi sebab orang itu husnul khotimah itu adalah salah satunya apa yang dikatakan min asbabi husnul khotimah, yang menjadi sebab orang itu husnul khotimah adalah orang tersebut melazimi dengan doa-doa yang utama. Di antara doa yang utama itu adalah Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyah. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang menjadi sebab orang husnul khotimah, orang melazimi doa, mendoakan sesama muslim dengan doa, ya Allah muliakanlah umat ini, yakni umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang bersyahadat dan mengakui kerasulan Rasulullah, mereka doakan supaya dimuliakan. Dengan doa tersebut, maka orang tersebut telah dikukuhkan sebagai orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama. Dengan rasa kasih sayangnya kepada sesama itulah ia akan menjadi orang yang husnul khotimah. Maka inilah pentingnya hadirin sekalian, setelah kita belajar fikih, kita juga mesti memahami makna-makna yang terkandung dalam pelajaran-pelajaran yang lain, sehingga kita tidak hanya beribadah terpaku pada fikih itu tadi yang merupakan tuntunan cara dalam ibadah, tapi kita juga memiliki ruh. Makna memiliki ruh itu kita memiliki pemahaman yang betul bahwasanya kita ini di dunia hidup selamat itu bagaimana perlakuan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, punya rasa kasih sayang kepada sesama makhluk, yakni hewan, maka itu menjadi tanda Allah mengasihi kita. Dan penduduk langit, yakni dari para malaikat, itu juga punya rasa kasih sayang kepada kita semuanya. Namun ketika itu tidak ada, maka diragukan apakah kita ini termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati para malaikat, atau baru sekedar orang yang beribadah dengan lafaz-lafaz yang hanya keluar dari lisan tapi tidak merasuk kepada hati. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Semoga kita semuanya diberikan Allah taufik, diberikan Allah kekuatan, keimanan yang benar, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang selamat. Beliau mengisahkan di sini kisah seorang soleh yang bernama Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu, ibu sekalian, mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Imam Ghazali itu ahli dalam semua bidang ilmu. Beberapa hari setelah kewafatannya menjadi kebiasaan orang dulu ya, masih banyak orang solehnya dan belum banyak maksiat di masyarakat. Zaman dulu itu, ibu sekalian, setiap ada ulama wafat mesti malamnya ketemu dalam mimpi. Siapa yang bertemu? Murid-muridnya yang soleh. Hampir semua ulama. Ketika Imam Syafi'i wafat, malam harinya muridnya bermimpi. Muridnya Imam Fudail bin Iyad ketemu dengan murid. Kemudian imam siapa lagi? Banyak, Sufyan Tsauri. Nah, beliau bertemu juga dengan muridnya ketika wafat. Begitu dalam kejadian Imam Ghazali juga, setelah Imam Ghazali ini wafat, maka beliau ini wafat. Lalu muridnya berjumpa dalam keadaan yang beliau sudah luar biasa. Wajahnya berseri-seri pada tempat yang sangat mulia. Lalu orang bertanya, apa yang dilakukan Allah Tuhanmu kepadamu? Maka Imam Ghazali ini menjawab, aku dimuliakan oleh Allah, aku didudukkan, kemudian ditanya, wahai Ghazali, tahukah engkau amalanmu apa yang menyebabkan kamu pada kedudukan yang sekarang ini? Lalu Imam Ghazali menjawab, karena aku berfatwa pada umat yang banyak. Maka dijawab pada saat itu, bukan karena itu, karena aku menulis banyak kitab dan kitab itu dimanfaatkan oleh manusia yang banyak. Bukan karena itu engkau mulia, tapi ternyata apa yang dikatakan, ketahuilah bahwa kemuliaan hari ini itu adalah sebabnya sesuatu yang sangat mengagetkan beliau. Engkau menjadi mulia hari ini di hadapan Allah bukan karena amal yang lain. Amal yang lain itu memuliakanmu, tapi tidak sampai mengangkatmu ke derajat yang sekarang ini, derajatnya ulama yang tertinggi. Lalu ternyata apa? Tidakkah engkau ingat di waktu engkau hidup, suatu hari engkau sedang menulis kitab. Imam Ghazali sedang menulis kitab,
lalu ada lalat datang masuk ke dalam tintamu. Jadi tinta yang di tempat orang ulama dulu, zaman dulu belum ada pulpen Bu ya. Jadi yang apa namanya tuh? Hah? Apa? Ada tempat tinta. Ada tempat tinta, kemudian di situ menggenang, tinta itu menggenang, itu kan air, lalu ada lalat masuk ke dalamnya minum. Lalu Imam Ghazali itu yang tangannya sudah masuk ke dalam tinta itu menahan tangannya tidak bergerak supaya membiarkan lalat itu minum sampai kemudian rasa haus lalat itu menjadi hilang. Setelah haus lalat itu hilang, lalu kemudian lalat itu terbang dengan keadaan kenyang. Ketahuilah Al-Ghazali, engkau pada derajatmu yang sekarang sebab amal yang itu. Ini kaitannya dengan apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah olehmu apa-apa yang ada di bumi, termasuk daripada hewan-hewan yang tidak ada manfaatnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatimu, dan semua penduduk yang ada di langit akan menyayangimu. Nah, demikian petikan nasihat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kelapangan hati dan diberikan Allah ini sifat penyayang sebagaimana yang diperintahkan kepada kita semuanya. Sebanyak apapun amal ibadah kita, tapi kita tidak ada rasa penyayang kepada makhluk-makhluk, jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun, jika tidak ada rasa kasih sayang itu, maka diragukan apakah kita ini termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ukur saja sendiri. Jadi tidak perlu mengukur orang lain, cukup mengukur diri sendiri. Kira-kira kita ini punya rasa kasih sayang atau tidak.